Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Pemirsa TVRI rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan. Sehingga hari ini kita dapat berjumpa kembali, apalagi kalau bukan di program kesayangan kita, Lentera Hati Cahaya Ilahi. Cahaya Ilahi. Hari ini begitu ramai, begitu semarak, begitu indah, karena tak lain dan tak bukan kita dalam waktu dekat akan menyambut bulan suci Ramadan. Ini akan menjadi tema kita dalam kesempatan kali ini bersama Ustadz kita yang sudah hadir di studio. Assalamualaikum Ustadz Qurtubi Mujtaba FHG. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum Ustadz? Alhamdulillah bil khair wa tab'an narju jami'an. Pemirsa kita hari ini Ustadz ya. Dan hari ini Ustadz, studio kita tidak sepi, lebih ramai daripada biasanya. Spesial ya? Spesial menyambut bulan suci Ramadan. Hadir di sini bapak-bapak, ibu-ibu, karyawan-karyawati LPP TVRI Riau Kepri dan ibu-ibu Dharma Wanita TVRI Riau Kepri. Sehat bapak-bapak, ibu-ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Begitu semangatnya ya Ustadz ya. Betul. Nanti kita juga akan dengar cerita-cerita juga mereka Ustadz terkait dengan bulan suci Ramadan. Siap. Tapi pemirsa, agar acara kita beroleh berkah, berjalan lancar sampai ke sudah, marilah sama-sama kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan qori kita Wan Baidawi Akbar dan juga Sari Tilawah oleh Berlian Nofrendi. Qori akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 183 hingga 184. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. وعلى الذين يطيقون
فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak dia berpuasa. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Semoga Al-Quran senantiasa menjadi rahmat, berkah, dan hidayah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TVRI, menjadi bagian dari doa kita sehari-hari, terutama ketika sudah tiba di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan dalam bulan Rajab dan Sya'ban. Wa balikna Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Dan akhirnya dalam hitungan hari saja kita sudah tiba
menyambut bulan penuh berkah, bulan suci Ramadan. Lantas bagaimana kita bisa menyambut bulan suci Ramadan ini agar Ramadan tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga? Kita akan mendengarkan penjelasan lebih lanjut dari Ustadz kita, Ustadz Qurtubi Mujtaba SHG. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hadirin para pemirsa sekalian yang kami hormati, alhamdulillah beberapa hari lagi sama-sama kita akan kedatangan tamu yang sangat istimewa. Ibarat tamu yang akan datang, maka tentu kedatangannya itu harus kita persiapkan dengan cara maksimal. Andaikan ada seorang pejabat yang dapat informasi, kita dapat informasi ada pejabat yang akan datang ke rumah kita. Maka tentu rumah kita itu kita benahi semua. Mungkin catnya yang udah agak kusam kita ganti catnya. Pot bunga yang kayaknya sudah tidak tidak pas lagi untuk dipandang, mungkin kita ganti pot bunga dan sebagainya. Karena apa? Karena yang datang ini adalah tamu istimewa. Nah, begitupun Ramadan yang memang hanya setahun sekali datang. Dan boleh jadi kita tidak tahu, boleh jadi ini adalah Ramadan terakhir bagi diri kita. Maka kalau kita memahami bahwa Ramadan ini bulan yang begitu istimewa, harapannya tentu penyambutannya juga, persiapan menyambutnya juga harus istimewa, harus maksimal. Cuma bedanya Ramadan dengan tamu manusia tadi, untuk Ramadan yang perlu kita siapkan ada beberapa poin. Dalam pembahasan ini akan saya sampaikan supaya Ramadan kita memang benar-benar bermakna. Dan kalau bisa, ini mungkin di antara jamaah yang hadir ini kan ada yang sudah 50 kali mengalami Ramadan ya. Ada yang mungkin sudah 40 kali yang ngalamin Ramadan dan sebagainya. Kalau bisa jangan sampai kemudian Ramadan yang sekarang ini sama dengan 50 tahun yang lalu kita jalani. Ramadan yang besok ini jangan sampai sama dengan yang 60 tahun lalu udah kita jalanin gitu. Jadi harus ada sesuatu yang spesial. Apa persiapannya? Saya rangkum mungkin yang pertama adalah persiapan ilmu. Karena bagaimanapun juga ini adalah ibadah. Ada sebuah ungkapan fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Bahwa amal itu kalau dikerjakan tanpa mengetahui ilmunya, ini bisa ditolak perbuatan tersebut, amal tersebut. Maka landasan ibadah yang kita laksanakan selama bulan Ramadan itu harus berdasarkan kepada ilmu. Ada waktu beberapa hari mungkin bisa kita cari buku-buku yang kaitan dengan Ramadan. Apa sih yang membatalkan puasa itu? Apa sih kemudian sunnah-sunnah dalam berpuasa itu? Kemudian amalia apa sih yang disunahkan ketika bulan suci Ramadan? Kemudian kira-kira yang membatalkan atau mengurangi pahala puasa kita itu apa saja sih? Maka tentu harus kita cari ilmu itu. Karena banyak orang yang kadang beramal itu tanpa ada tahu ilmunya. Saya pernah ditanya, ada yang bilang begini, Ustadz, kalau lagi puasa itu nangis batal nggak? Saya bilang nangis batal. Asalkan kalau lagi nangis sambil minum, saya bilang gitu. Ya. Jadi ada yang tidak tahu tuh sehingga katanya nangis itu membatalkan puasa. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia tidak tahu ilmunya. Maka harus tahu kita yang membatalkan puasa itu apa saja. Kemudian hitungan kita mulai berpuasa itu kapan? Apakah dari pas azan subuhnya atau pas ada sirene suara suara imsaknya? Kapan dimulai itu? Itu harus tahu juga. Ada orang yang mungkin baru bangun tidur langsung dengar suara sirene gitu. Akhirnya dia nggak sahur dan langsung karena dia pikir kalau udah bunyi sirene itu udah nggak boleh sahur lagi. Ini karena apa? Karena tidak tahu ilmunya. Jadi bagaimanapun juga ibadah yang kita mau laksanakan dengan istimewa ini harus didasari dengan ilmu pengetahuan. Termasuk ibadah-ibadah lainnya bukan hanya puasanya. Malamnya kita tarawih. Orang yang tidak punya ilmu kemudian saling ribut antar satu dengan yang lain. Yang tarawih 21 dengan witir mengatakan yang benar itu yang 21, yang 11 itu tidak tarawih namanya, tidak benar gitu. Yang bilang 11 itu yang 21 itu bid'ah, itu sesat dan sebagainya. Mengapa bisa seperti itu? Karena tidak ada ilmu. Maka dengan waktu yang tinggal beberapa hari ini saya pikir seorang muslim kalau ingin Ramadannya itu menjadi spesial, yang pertama harus dibekali dengan ilmu pengetahuan. Silakan ikuti kajian-kajian tarhib Ramadan di beberapa tempat. Silakan searching di Google dan lain sebagainya, hal-hal. Dan jangan fokus kepada hal-hal yang membatalkan puasa saja. Juga kita harus pikirkan bagaimana juga yang akan mengurangi pahala puasa kita. Karena Rasulullah SAW pernah menyabdakan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas.
Berapa banyak manusia yang puasanya itu hanya bisa mendapatkan dari menahan lapar dan haus saja. Jadi jangan sampai puasa kita yang sudah 60 tahun ini nih hanya dapat nilai itu karena bisa nahan makan ya, lapar dan haus saja gitu. Tapi pahalanya boleh jadi nihil. Kenapa? Karena boleh jadi ada amalan-amalan harian yang kita lakukan itu kemudian mengurangi nilai dari pahala puasa kita. Jadi pertama belajar. Masih ada waktu, jangan pernah bosan, jangan pernah merasa sudah cukup ilmu kita. Terus kita kaji, kalau ada kajian-kajian di masjid-masjid, ya, di kantor-kantoran, ayo kita datangi, karena ini bagian bagi bekal kita. Yang kedua yang perlu kita siapkan juga dari sekarang adalah fisik. Karena ibadah puasa, kemudian malamnya tarawih dan sebagainya, ini kaitan dengan fisik. Jadi fisik pun harus prima nih. Karena kalau kita sakit, nah tadi yang disampaikan oleh kori kita tadi, kalau dia sakit, maka kemudian boleh nanti diganti dengan hari-hari berikutnya. Tapi kalau bisa nih kita puasa itu dalam keadaan sehat, jadi nggak perlu diganti dengan hari lain. Karena suasananya akan berbeda gitu. Memang kodo Ramadan, tapi beda dengan ketika kita laksanakan itu ketika kita laksanakan itu dengan Ramadannya gitu. Ada suasana kebersamaan gitu. Ibu-ibu mungkin merasakan lah bagaimana kalau kita bayar kodo, kalau ibu-ibu bayar kodo gitu ya. Orang lagi pada makan dan lain sebagainya, kita puasa, agak kurang enak tuh. Tapi kalau Ramadan, memang semuanya umat Islam tuh berpuasa. Suasananya, lingkungannya itu mendukung. Maka lebih bagus kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga full 30 hari atau 29 hari Ramadan itu tidak ada yang kita tinggalkan. Termasuk qiyamul lail malamnya. Karena Bapak Ibu sekalian, hadirin sekalian, jangan sampai nanti ketika kita berpuasa, malamnya kemudian tidak bisa aktivitas lainnya. Tarawihnya mungkin tidak bisa kita jalankan, ya, nauzubillah, kemudian baca Qur'annya juga kurang maksimal, dan lain sebagainya. Ini jangan sampai terjadi. Jadi butuh fisik yang kuat dalam rangka kita menghadapi bulan suci Ramadan ini. Yang ketiga, jadi pertama ilmu, yang kedua fisik yang harus kuat, yang ketiga persiapan hati. Ya. Banyak orang ketika mau Ramadan, terutama di kantor-kantor dan sebagainya, ini kan mengadakan acara tarhib yang kemudian saling bermaaf-maafan. Itu dalam rangka membersihkan hati. Jangan sampai yang kemarin ada dendam, ya, sampai ke bawah kepada Ramadan. Nah, maka nanti bisa mengurangi pahala puasanya. Karena apa? Dia puasa tapi masih dendam dengan saudaranya. Dia puasa tapi masih ribut dengan saudaranya. Atau ketika di Ramadan nanti, ketika dia sedang berpuasa, masih ada iri dengki dalam hatinya nih. Itu mengurangi nanti nilai pahala puasanya. Jaga hatinya, jangan sampai kemudian, mohon maaf ya, kalau ada saudara kita mungkin yang mengajak kita untuk melakukan perbuatan yang bisa kemudian mengurangi pahala puasa kita, harusnya kita menolak ya. Dalam hadisnya memang kalau ada orang yang mengajak kamu untuk bertikai ya, bertengkar, itu katakanlah ini so'imun. Tapi saya pikir bukan hanya ngajak bertengkar saja, ngajakin gosip juga harus kita jawab begitu gitu. Bu, itu katanya tetangga kita yang baru datang kemarin itu suaminya nggak ada ya gitu. Nah, kalau ada yang ngomongin begitu tuh, kita langsung jawab apa? Ini so'imun, saya lagi puasa. Nggak boleh diladenin Ustaz ya? Jangan ladenin. Kalau mau nyambung, ntar aja nanti malam. Iya, karena katanya menahan rindu tuh tak seberapa dibandingkan menahan hasrat atau gibah, katanya gitu Ustaz. Jadi ini harus tata hatinya nih, hati kita. Jangan sampai terpengaruh nanti. Oh iya juga ya, ada pikiran-pikiran negatif kemudian muncul ya, menggibah, membicarakan aib. Itu karena apa? Karena hati yang kotor tadi itu. Makanya harus dibersihkan. Membersihkan hati itu tidak bisa kemudian segampang itu. Maka perlu persiapan dari sekarang. Jadi bersihkan hati kita kalau masih ada kesalahan saudara-saudara kita. Islam sebetulnya sangat bukan mentolerir ya, sangat menganggap wajar, manusiawi sekali kalau kita kesal sama orang. Ya, karena itu manusiawi ya. Tapi Islam sudah mengajarkan kalaupun kita benci sama orang, kalaupun kita kesal sama orang, tidak boleh lebih dari 3 hari. La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasi layalin. Tidak benar seorang muslim itu membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari. Jadi kalau ibu-ibu lagi marah sama tetangga, hitung tuh harinya. Saya marah kemarin hari Senin, sekarang hari Rabu, wah hari terakhir nih, gitu. Dimaksimalin marahnya. Ungkapin semuanya gitu ya, karena apa? Besok udah nggak boleh marah lagi gitu. Udah lewat dari 3 hari, bukan begitu maksudnya. Artinya 3 hari itu udah batas maksimal. Kalau bisa jangan sampai 3 hari. Sebetulnya kita bisa mengerem. Nah, bisa mengeremnya emosi segala macam itu wilayahnya wilayah hati. Kemudian apalagi ibu-ibu nih luar biasa tantangannya ketika bulan Ramadan. Itu mainan hati itu luar biasa. Harus sabar, Bu. Sabar itu wilayahnya wilayah hati tuh. Ya, bangun jam 2 malam, suami lagi enak-enak tidur ya. Ibu sudah mulai bangun ya.
Walaupun saya tahu cuma tinggal masak, anget-angetin aja kan gitu. Belinya dari luar, semua boleh jadi ya, pakai GoFood. Tapi kan diangetin juga tuh untuk suami. Kemudian udah gitu suaminya mungkin makannya nggak begitu banyak. Kayaknya tidak menghargai habis masakan ibu. Kesel nggak Bu kira-kira Bu? Kesel, sakit hati kita. Udah capek-capek masak dan lain sebagainya. Tiba-tiba kemudian suami nggak mau makan. Atau makan cuma sedikit. Itu bawaannya kesel tuh. Itu sabar. Nah sabar itu wilayah hati tuh. Jangan sampai nanti kemudian kita ungkapin omongan-omongan yang tidak enak. Capek-capek saya masak, nah, nggak dimakan, maka dapatnya cuma capek aja tuh. Ya, kalau ibu ngomongnya memang mengeluh dengan apa yang sudah dilakukan, apa yang terjadi, maka ibu hanya mendapatkan sesuai dengan yang ibu omongin tadi. Dapatnya cuma capek tuh. Tapi kalau ikhlas, oh mungkin suami saya nggak mau masak, nggak mau makan, mungkin karena memang kurang selera. Mungkin fisiknya lagi kurang semangat untuk makan. Oh mungkin dia masih kenyang. Oh mungkin masakan saya memang masih kurang enak nih. Sehingga introspeksi bagi saya harus belajar lagi bagaimana cara masak yang memuaskan suami kan gitu. Jadi bagus seperti itu. Daripada kemudian kita ngeluh, kita ungkapkan kekesalan kita. Akhirnya ujung-ujungnya ribut tuh. Udah kalau begini ya, besok ibu nggak mau masak lagi dah. Cari makan sahur sendiri. Ah, gara-gara sahur tuh ribut suami istri. Nah, akhirnya Ramadannya jadi rusak tuh. Nah, maka tadi ini wilayah hati. Jadi bagaimana ketika Ramadan kita harus menata hati kita dari emosi, dari marah dan lain sebagainya. Dan itu harus dilatih. Dari sekarang sudah mulai ditata, sudah mulai dilatih. Jangan sampai nanti ketika kebiasaan-kebiasaan negatif yang kita lakukan di luar Ramadan terbawa lagi ke Ramadan tuh. Jadi yang biasa marah-marah ya tadi, yang biasa menggosip, yang biasa kemudian ribut dengan yang lain, ini dari sekarang sudah mulai direm, ya. Kenapa kita mau masuk? Ustadz, katanya kalau puasa itu nggak ada setan dibelenggu kan gitu. Kok saya masih marah-marah juga? Nah, itu gimana tuh Ustaz? Iya. Jadi yang membelenggu itu ya diri kita gitu. Bukan berarti setan itu diiket-iketin sama Allah sehingga kita bebas, tidak ada yang mengganggu kita. Enggak. Setan itu paling pandai tentunya. Bagaimana ketika Ramadan juga kita menjadi sia-sia pahala puasa kita. Makanya digoda di manusia. Yang bisa mengekangnya itu, yang bisa melawannya itu, yang bisa merantai mereka yaitu diri kita. Bagaimana dengan keimanan kita, dengan kekuatan iman kita kalahkan godaan-godaan setan ketika di bulan suci Ramadan. Itu yang ketiga. Jadi siapkan ilmunya, siapkan fisiknya, ditata hatinya. Kemudian ibu sekalian, hadirin sekalian yang perlu juga kita persiapkan menjelang datangnya bulan suci Ramadan, biasakan dengan amaliyah-amaliyah yang kita laksanakan sebelum Ramadan. Seumpama dari sekarang mungkin sudah mulai tuh tadarus Qur'annya kita mulai pemanasan lah gitu ya. Mungkin biasa 1 juz sehari kita baca gitu. Supaya apa? Supaya nanti ketika Ramadan itu menjadi terbiasa. Karena kalau tidak dibiasakan dari sebelumnya, begitu masuk Ramadan, itu mungkin nggak kita jalankan tuh. Karena apa? Berat kayaknya kita mau ngerjain. Tapi kalau dari sebelum Ramadan sudah kita biasakan bangun malam. Biasakan, apa sih yang mau kita biasakan sebelum Ramadan ini? Biasakan bangun malam, Bapak Ibu ya. Bangun malamnya jangan cuma mau ke kamar mandi aja ya. Bangun malam mungkin kita gunakan untuk tahajud. Biasakan tadarus Quran. 1 waktu, 5 waktu sholat itu paling enggak mungkin 1-2 halaman kita bacakan. Sampai nanti Ramadan itu terbiasa. Biasakan infak dan sedekah ibu sekalian. Karena orang ada yang kemudian ketika memang mentalnya mental bakhil, mental pelit, itu antara sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan sama aja tuh. Kalau ada kotak infak lewat di masjid tuh enggak jauh dari warna abu-abu ya. Itu aja yang masuk terus ya. Nggak pernah ada warna coklat, warna biru, merah, apalagi merah lah kayaknya jarang kali kan gitu ya. Muncul tuh banyak, saya ngelihat tuh kalau panitia Ramadan ngitung kotak infak tuh, saya sering dulu ngitung gitu. Itu warnanya warna abu-abu semua, 2000-an semua gitu ya. Padahal sebetulnya infak di bulan Ramadan harus berbeda dengan di luar Ramadan. Harusnya begitu. Karena apa? Di Ramadan itu pahalanya dilipat-lipat gandakan sama Allah. Kalaupun Allah gantinya akan berlipat-lipat ganda juga gitu. Nah, motivasi itu kalau tidak dibiasakan memang sebelum Ramadan akan berat nantinya. Maka dari sekarang sudah biasakan, yuk ringan tangannya untuk membantu. Oh iya ya, kita bisa puasa, bisa makan sahur, bisa berbuka. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang lainnya? Kalau kita lihat mungkin kiri kanan kita, depan belakang kita, tengah-tengah kita, kira-kira mereka untuk sahur besok sudah ada atau belum gitu. Untuk awal Ramadan, kalau kita kan yang mampu nih, udah mulai siap-siap tuh, beli makanan segala macam. Tapi orang-orang yang nggak punya, nah, raba perasaan kita seperti itu dengan cara apa? Kita mulai biasakan untuk berderma. Yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya juga yang perlu kita persiapkan dari sekarang ini, persiapan materi. Ya, mohon maaf, persiapan uang. Karena di dalam Ramadan itu nanti, Bapak Ibu sekalian,
Ada yang memang perlu kos di situ kita, ya. Kos apa? Kos untuk makan berbuka, kos untuk makan sahur, kos untuk bersedekah. Itu kalau tidak dari sekarang kita save dananya untuk selama Ramadan, nanti bisa kacau tuh, ya. Bisa kemudian kita tidak fokus. Lagi puasa mikirin aja entar malam makan apa ya, kan gitu. Uangnya nggak ada lagi dan sebagainya. Bahkan nih yang paling penting lagi sebetulnya fokus kita dengan materi uang ini adalah menjelang Ramadan, ya. Saya sering mengajarkan kalau bisa keperluan lebaran kita itu kalau bisa kita sudah safety itu kan sebelum Ramadan gitu. Karena banyak orang yang tergoda itu di akhir-akhir Ramadan justru saat-saat pahala sedang banyak-banyaknya gitu. Coba Bapak Ibu kita perhatikan di 10 terakhir Ramadan itu yang ramai masjid atau mall kira-kira. Nah, kan padahal 10 akhir Ramadan itu saat-saat ada Lailatul Qadar di situ. Ada pahala yang lebih besar di situ di atas. Tapi masjid malah tambah sepi, surau-surau sepi, yang ramai mall. Orang tawaf itu ketika Ramadan bukan tawaf di Ka'bah, tawafnya di putaran mall aja tuh. Lantai 1 nyari-nyari nggak kedapet, naik lantai 2 muter lagi kan gitu. Terus lantai 3 sampai 7 putaran lah gitu ya. Nggak ketemu-temu juga cari. Besok aja lah cari lagi kan gitu. Akhirnya lewatlah kemudian 1 hari itu habis waktu kita. Kalau itu kita sudah siapkan di sebelum Ramadan, maka nanti doa nggak mikir lagi tuh. Baju lebaran udah ada sebelum Ramadan, ya. Mau pakaian keperluan kue-kue itu udah kita siapkan sebelum Ramadan. Enak tuh jadinya, ya. Begitu Ramadan terakhir kita sudah tinggal maksimalkan ibadah saja. Kalau perlu di 10 terakhir Ramadan kita memang benar-benar itikaf, nggak kemana-mana tuh kita, ya. Di masjid aja kerjaan kita tuh. Itu rubahlah, karena Bapak Ibu sekalian kalau itu tidak kita rubah, artinya biasa-biasa aja seperti yang sebelum-sebelumnya, maka ya nggak ada yang istimewa kalau begitu Ramadan dalam diri kita. Ingat godaan-godaan itu datang terakhir-akhir itulah. Godaan yang sangat besar, godaan sangat banyak, di mana kemudian setan juga berlomba-lomba bagaimana merayu, menggoda manusia, umat Islam, agar kemudian di 10 terakhir itu nggak dapat peluang dapat Lailatul Qadarnya. Dan itu sangat rugi sekali. Tanamkan dalam diri kita bahwa boleh jadi ini adalah Ramadan terakhir bagi diri saya. Ya, kita tidak tahu Bapak Ibu sekalian apakah Allah kasih kesempatan kita Ramadan ke depan. Ini kan banyak orang yang kadang gini. Coba amati, coba diperhatikan nih. Saya sering mengamatin di akhir-akhir Ramadan bikin statusnya gimana kira-kira coba. Semua nangis kan? Coba lihat status-status WA, status Facebooknya, status Instagramnya. Ya Allah, kenapa Ramadan cepat berlalu? Rasanya baru kemarin aku masuk Ramadan. Pret kan gitu. Selalu akhir bulan Ramadan tuh begitu, ya. Begitu tahun depan dikasih kesempatan lagi, ya begitu lagi tuh, ya. Nggak ada sesuatu yang istimewa lagi. Padahal dengan kita dikasih panjang umur sama Allah dibandingkan dengan saudara-saudara lainnya, itu artinya apa? Allah kasih kesempatan kepada kita. Ini tahun ini Ramadan harus istimewa, jangan kayak kemarin lah kan gitu. Yang kemarin-kemarin nangis di status WA-nya atau status Facebook-nya, coba buktikan tahun ini kan gitu. Jangan sampai nanti bisanya di akhir nangis-nangis saja tuh. Begitu dikasih kesempatan lagi, ya begitu lagi. Tidak ada sesuatu ibadah yang istimewa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Kalau persiapan-persiapan ini bisa kita maksimalkan sebelum datangnya bulan suci Ramadan, maka insya Allah nanti begitu Ramadan tiba, kita sudah siap, ya. Siap dengan ilmu fisik yang sehat, hati yang sudah mulai tertata, amaliyah-amaliyah yang sudah terbiasa, dan kemudian materi juga yang sudah tercukupi, sehingga kita hanya bisa memang fokus ketika bulan Ramadan tiba itu ya mikirin ibadah saja. Mikirin ibadah saja ya Ustadz ya. Tapi kayaknya Ustadz di TVRI nanti insya Allah tahun ini akhir-akhir Ramadannya lebih penuh bermakna. Amin. Karena bapak-bapak sudah menyiapkan anggaran baju, aman ya ibu-ibu ya. Sudah ya bapak-bapak ya. Anggaran kue sudah siap, jadi insya Allah Ramadannya penuh berkah. Ini bapak-bapak kita luar biasa. Oke, ini persiapan-persiapan yang sudah harus kita lakukan dari sekarang. Saya yakin mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ada yang ingin bertanya terkait tema kita kali ini. Kita persilahkan, boleh? Oh, dari Ibu, silakan Ibu Fitri ingin bertanya tentang apa ini terkait dengan tema kita kali ini. Karena memang Ustadz, momen Ramadan ini seperti yang Ustadz sampaikan tadi, kita tidak ingin berlalu begitu saja. Tafadhol Ibu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Fitri dari Dharma Wanita TVRI Riau. Yang mau saya tanyakan Pak Ustadz, bagaimana cara menjaga hati dan apa aja itu yang harus kita sikapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, penting nih Ustadz, gimana nih Ustadz?
Ya, hati itu kan kolbun ya. Dia selalu berbolak-balik. Kadang dia akan baik, kadang dia bisa jadi akan rusak. Maka ada satu doa yang diajarkan kepada kita, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika wala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku dalam keadaan agama dan juga ketaatan. Manajemen hati, kalau agim itu manajemen kolbu. Ini memang harus dengan kekuatan iman, Bu. Jadi manajemen hati atau manajemen kolbu ini ada erat kaitannya dengan keimanan, dengan tauhid. Karena kalau kita bicara hati, itu harus dengan keimanan yang kuat. Saya ambil contoh gini. Kita harus menyadari, Bapak Ibu sekalian, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, itu tidak ada yang kebetulan. Ya. Sekali lagi saya katakan, tidak ada kejadian dalam hidup ini yang namanya kebetulan. Enggak mungkin Allah mendesain itu kebetulan, enggak ada. Semua yang terjadi di atas dunia ini atas izin dan juga ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sakit, kita dihina orang, ya, kita mungkin difitnah orang, itu bagian dari episode kehidupan yang Allah memang sudah atur gitu. Nah, tinggal masalahnya adalah kalau kita meyakini bahwa setiap yang terjadi ini bukan kebetulan, pasti Allah punya maksud, maka larinya ke hati, kemudian keimanan. Ini memang sudah Allah takdirkan kepada saya. Maka tenang hatinya. Saya ambil contoh begini. Ada sebuah kisah, Bapak Ibu sekalian. Ada sebuah kisah, ada seorang ibu berangkat ibadah umroh. Ya. Berangkat umroh, ketika pulang sholat subuh di depan Masjidil Haram itu, dia nangis. Nangisnya agak kuat gitu. Sampai kemudian dibawalah si ibu ini ke kamar hotelnya. Di kamar hotel masih nangis. Sampai teman hotelnya bingung, teman sekamarnya itu. Akhirnya dipanggil lah ustadz pembimbingnya. Ustadz, jamaah kita ini nangis dari tadi nggak berhenti-berhenti. Gitu. Kemudian si ustadz datang ditanya, ibu, kenapa nangis saja dari pulang sholat subuh tadi, kata dia. Ustadz, bagaimana saya nggak nangis, Ustadz? Pulang subuh tadi dari Masjidil Haram, ya, di sholat itu, mukena saya kena kotoran burung, Ustadz. Kan di sana kan banyak merpati tuh, ya, di depan Masjidil Haram kan banyak merpati. Jadi kenalah kotoran burung itu ke mukena saya, kan gitu. Si Ustadz nanya, emang harga mukenanya berapa? Kok dikotorin burung aja sampai nangis seperti itu, kata dia. Kata si ibu tadi, harganya sih mungkin gak seberapa, Ustadz. Saya bukan masalah kena kotoran burung tadi, bukan. Segitu banyaknya jamaah yang keluar dari Masjidil Haram, segitu banyaknya jamaah kloter kita yang keluar saat itu, kenapa mukena saya yang kena kotoran? Saya berpikir ini Allah sedang negur saya, bahwa boleh jadi ada dosa saya yang belum Allah ampuni. Maka saya nangis jadi-jadinya gitu. Ini hati nih, menata hati tuh. Kaitannya ke Allah nanti jadinya gitu. Maka tenang dia, dan akhirnya jadi bagus. Dia ingat dosa-dosanya, dia istighfar segala macam. Bedakan tadi dengan orang yang kemudian tidak memahami bahwa ini takdir yang Allah sudah tentukan. Begitu kotoran burung datang ke mukenanya, mungkin sumpah serapah yang dikeluarkan. Dasar burung tidak punya otak, ya, main buang-buang kotoran seenaknya saja, nggak tahu apa ini mukena mahal kan begitu. Selesaikan masalah? Tidak selesai. Akhirnya hati semakin keras tuh. Hatinya semakin keras, kemudian dia menjadi negatif thinking pada yang lainnya dan lain sebagainya. Itulah hati tadi tuh. Kalau kita kaitkan bahwa ini bagian dari episode kehidupan yang sudah Allah atur kepada kita dan bukan sebuah kebetulan, maka akan menjadi baik. Itu cara menata hati kita. Yakini seperti itu. Ada orang memfitnah kita, ada orang menjelekkan kita lah seperti itu. Oh, kok dia menjelekkan saya ya? Tidak mungkin dia gampang ngomongin seperti itu kalau saya juga pernah mungkin dulu menjelekin orang. Ini bukan hukum karma ya, bukan hukum karma. Dalam Al-Quran surah Az-Zalzalah Allah jelaskan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Perbuatan baik sekecil apapun yang kita lakukan, ya, sekecil apapun, itu akan kita lihat balasannya. Baik nanti di akhirat, makanya Allah menggunakan domirnya domir fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu berlangsung saat ini dan akan datang. Artinya balasan dari perbuatan kita itu boleh jadi kita lihat sekarang nih gitu. Kalau dulu kita pernah juga jelekin orang, memfitnah orang, maka siap-siap kita juga suatu saat akan dijelekin dan difitnah orang.
Maka ketika ada orang yang memfitnah kita, menjelekkan kita, introspeksinya ke dalam. Ya Allah, mungkin inilah sakit hatinya teman saya dulu yang saya fitnah ya. Ampuni saya ya Allah. Begitu. Sehingga meresponnya itu jadi positif. Ya, merespon apapun yang ada dalam diri kita menjadi tenang. Karena apa? Kita bawa dengan positif. Bapak-bapak lagi jalan sama di lapangan bola yang luas gitu, lapangan bola. Tiba-tiba ada anak lagi main-main bola tuh. Kita lagi mau jalan aja sebetulnya. Kenalah bola itu kepala kita. Kena pas di kening kita. Bedakan orang yang hatinya tertata dengan yakin tadi itu dengan yang tidak. Mungkin yang tertata dia mengatakan, ya Allah, astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Segitu luasnya lapangan, ya, segitu luasnya, dan banyak yang nonton. Kenapa kepala saya yang kena kan gitu? Ya Allah, saya tahu tadi subuh saya sujudnya itu kurang khusyuk ya Allah. Saya subuh tadi kayaknya terburu-buru sholatnya sehingga kening saya itu nggak begitu sampai nempel ke lantai. Ampuni saya ya Allah gitu. Nuntut nggak ama yang nendang bola tadi itu? Enggak, kalau perlu terima kasih. Terima kasih ya sudah ngenain kepala saya. Besok kenain lagi ya. Dia akan berterima kasih. Kenapa? Dengan cara dia kena bola tadi, dia tersadarkan bahwa ada kesalahan yang dia lakukan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi adem tuh, jadi tenang menyikapi permasalahan. Bedakan dengan orang yang tadi tuh dia mengatakan ini kebetulan atau mungkin dia rekayasa. Dia akan marah-marah. Siapa yang nanti tendang? Kamu mungkin ya. Iya, dia caci maki, sumpah serapah segala macam. Kalaupun udah ajak ribut gitu. Nggak tahu bagaimana rasa sakit sini pala kamu. Gitu kan. Akhirnya ribut lah. Orang itu nendang kan nggak sengaja, emang nendang begitu aja. Kenapa pas kepala kita? Jadi kalau kita meyakini bahwa dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan terjadi, semua sudah direkayasa dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan tenang. Responlah dengan respon yang positif, yakin bahwa semua yang Allah takdirkan itu baik, semua yang Allah timpakan kepada itu adalah kebaikan, maka insya Allah jadi baik. Ibu sama suami, maka kan gitu ya, suami atau bapak lah yang pasnya gini. Ibunya istrinya cerewet betul ngomong terus kan gitu. Ya itu bagian dari episode kehidupan gitu. Boleh jadi mungkin ya ada kesalahan-kesalahan kita kemarin sama ibu kita ya. Kita nggak dengar perintah ibu kita. Akhirnya Allah titipi itu melalui istri kita kan gitu. Cerewet segala macam. Jadi tenang tuh. Kalau kita bawanya seperti itu menyikapi hidup, insya Allah hati menjadi tenang. Jadi kaitan antara bagaimana menata hati itu tidak bisa dipisahkan dengan keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting juga Ustadz ya, kita latih-latih juga. Betul. Terutama menyambut bulan suci Ramadan ini ya. Iya. Bagaimana Bu Fitri, sudah bisa menjawab ya Ibu ya? Sama-sama Bu Fitri. Nah Ustadz, ini dalam rangka persiapan menyambut bulan suci Ramadan, Antum tadi sudah menyampaikan beberapa hal. Nah sebelum masuk bulan Ramadan ini 365 hari, kurangnya bulan Ramadan. Ada waktu sebenarnya kesempatan bagi kita nih, terutama perempuan-perempuan yang mungkin ataupun siapapun yang berhalangan berpuasa untuk membayar hutang. Tapi kalau sudah masuk Ramadan, apakah nanti Ramadan selanjutnya akan dilipat gandakan atau bagaimana nih Ustadz? Hukum puasa kita Ustadz. Ya, kalau kita baca-baca dalam literatur agama ya, apa yang disampaikan juga oleh ustaz-ustaz kita bahwa itu bagian dari hutang ya. Ya hutang itu tetap harus harus dibayarkan. Jadi jangan kemudian begitu masuk Ramadan ada pemutihan, nggak ada gitu ya. Jadi utang-utang kemarin tuh kalau udah ramai Ramadan dianggap putih, nah tidak. Jadi tetap masih menjadi beban kita. Ya, Ramadan ini mungkin berapa lagi kenanya? Nanti dijumlahkan, itu nggak boleh dilupakan tuh ya. Ibu-ibu yang biasa datang tamu bulanan dicatat ya, berapa hari saya tinggal Ramadan kali ini. Kemudian besok setelah Syawal, di bulan Syawal bisa kita cicil, kita bayarkan mungkin dengan puasa Senin Kamis dan lain sebagainya. Sebetulnya dikasih waktu itu sangat panjang, 11 bulan untuk bayar hutang sebetulnya. Tapi lantaran manusia itu begitu, kalau ditagih-tagih hutang tuh nantilah kan gitu. Akhirnya sampai datang Rajab, udah Rajab aja ya gitu. Masuk Sa'ban belum sempat lagi tuh. Padahal ibu-ibu sekalian, Rasulullah itu paling banyak puasa sunat itu di bulan Sa'ban gitu. Kalau kita ada baca hadisnya ya dari ulama-ulama kita, dari ustaz-ustaz kita, tidak ada puasa yang lebih banyak dilakukan oleh Rasulullah selain Ramadan kecuali bulan Sa'ban. Nah, jadi begitu banyak, makanya bagus kita puasa di bulan Sa'ban ini, terutama untuk ibu-ibu yang masih kemarin punya utang-utang dan sebagainya. Ustaz, tapi ada aja Ustaz kendalanya. Lah itulah ya, setan tuh ya seperti itu. Nanti gimana kalau semua sampai meninggal dunia, maka diganti oleh anak-anaknya. Soma anhu waliyuhu ya, siapa nanti yang menggantikan pahala utang puasanya tadi. Jadi tetap masih menjadi tanggungan bagi ibu-ibu yang
terhalang ya untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Jadi harus kemudian diatur memang. Dan peluang untuk mendapatkan membayar hutang itu sangat sangat besar sebetulnya ya, Ibu ya. Pertama, ada puasa Senin Kamis ya. Mungkin bisa kita lazimkan. Dari mulai Syawal lah. 6 hari bulan Syawal itu kan pahalanya sangat besar tuh. Cuma memang kalau di bulan Syawal ini godaannya juga besar ya. Orang sedang makan banyak-banyaknya, maksudnya sih kita puasa kan gitu. Jadi kadang mungkin ada yang belum kuat tuh imannya, akhirnya Syawalnya lewat kan gitu. Nanti Zulqa'dah, ada Zulhijjah, puasa menjelang hari raya Idul Adha. Kan orang pada puasa sunat juga tuh, paling nggak sehari atau 2 hari ya, puasa Arafahnya. Maka bisa juga kita niatkan itu untuk kita adalah kodok kita gitu. Di saat orang sedang puasa Arafah kita bayar kodok gitu. Nanti Senin Kamis, kemudian di Muharram, Rajab, sampai di Sya'ban. Jadi kalau bisa jangan sampai lah datang Ramadan kita masih ada hutang yang terlewat di tahun lalu. Begitu ya, baik. Nah, ada lagi yang mungkin ingin bertanya terkait dengan tema kita kali ini, kita persilahkan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Oke, silahkan Ibu ya. Ingin bertanya juga terkait persiapan kita nih Ustadz ya, menyambut bulan suci Ramadan. Silahkan Ibu. Kan masalah qada tadi, ini kan sakit nih misalnya Ustadz. Apakah kita qada tuh per hari membayarnya atau kita tabungkan gitu? Sakit yang Iya, gimana? untuk membayar fidyahnya itu apakah kita tabungkan atau pas di hari itu orang berpuasa itu kita bayarkan? Bayar kodok. Ya, bayar qada tadi itu. Kadang-kadang kan misalnya 5 hari kita bayar fidyahnya, 5 hari pula di hari itu sebelumnya. Gitu. Kalau prinsip bayar hutang kan sebetulnya lebih bagus, lebih baik ya. Kalau Ibu dalam Ramadan itu semua sampai mau Lebaran gitu ya, ada berapa hari yang udah dipastikan. Tidak boleh juga Ibu langsung mau dibayarkan ketika 1 hari itu tidak puasa karena sakit ya. Lebih bagus nanti dikumpulkan aja. Boleh dikumpulkan mungkin menjelang Ramadan, menjelang Lebaran. Berapa Ramadan puasa kita yang terlewatkan itu dibayarkan. Gitu. Kalau untuk bayar fidyahnya. Gitu. Ya, boleh. Baik, terima kasih Ibu Ustadz. Nah Ustadz, kita juga ingin agar Ramadan kita ini lebih bermakna, dan tentunya panutan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana Rasulullah menjalani hari-hari Ramadannya Ustadz? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang kudwah kita, tauladan kita, bagaimana beliau menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Yang pertama, Rasulullah itu Ramadan tidak mengurangi aktivitas, ya. Jadi di kantor nih, jangan sampai kemudian sebagai karyawan ini jadi alasan puasa tuh. Masuknya udah mundur, pulangnya pengen cepet kan gitu. Alasannya apa? Puasa gitu ya. Di kantor lemes-lemes ya, nggak semangat kerjanya dengan alasan puasa. Jadi jangan Ramadan atau puasa ini jadikan sebagai kambing hitam kita ya, sehingga kemudian loss, nggak ada banyak aktivitas yang kita lakukan gitu. Berdalillah dia kepada hadis, tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Ustaz, Pak pimpinan saya izin dulu, mau ibadah. Pergi ke musola kantor, tidur ternyata di situ dia. Tidur kan ibadah juga kan gitu. Jadi Islam itu tidak mengajarkan seperti itu. Buktinya apa? Peristiwa perang Badar, Bapak Ibu sekalian, peristiwa perang Badar itu terjadi di bulan suci Ramadan. Dan umat Islam ketika itu jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan kafir Quraisy gitu. Andaikan orang muslim ketika itu beralasan seperti orang muslim Indonesia ketika Ramadan, kira-kira perang Badar menang nggak kira-kira? Lagi mau ngangkat tombak gitu ya. Ya Rasul kan lagi cemas, nggak usah tinggi-tinggi lah ngangkat tombaknya kan gitu. Akhirnya kena tombak dia kan gitu kan. Nggak ada semangat gitu. Justru tidak. Justru kemenangan besar umat Islam dalam perang Badar itu dikerjakan ketika sedang berpuasa Ramadan gitu. Jadi sebetulnya Rasul ingin mengajarkan kepada kita bahwa Ramadan itu jangan menghambat aktivitas. Yang biasa semangat bekerja, ya jangan berkurang semangat kerjanya. Justru produktivitas itu harus lebih bertambah lagi. Kalaulah memang benar tidur itu menjadi ibadah, jangan dapat pahala dari pahala tidur gitu. Saya paham ya. Kalaulah benar memang tidur itu beribadah, berpahala ibadah, maka jangan ngambil pahala itu dari tidurnya. Bisa kita lakukan dapat pahala itu dengan cara menolong orang, bisa kita lakukan pahala itu dengan membantu sesama dan lain sebagainya. Dan itu lebih produktif lagi untuk kita dapatkan. Itu yang pertama. Rasulullah itu produktivitasnya luar biasa ketika bulan suci. Jadi tidak lemas ya,
Tidak jadikan kambing hitam puasa itu alasan untuk kemudian tidak produktif ya. Kemudian tadi di 10 akhir Ramadan itu Rasulullah memang tidak kemana-mana, dia itikaf di 10 akhir Ramadan itu. Jadi ini bisa jadi juga sekarang kan di masjid-masjid terutama di Pekanbaru ini sudah terbiasa juga tuh orang ya. Beberapa masjid mengadakan itikaf 10 akhir Ramadan dari mulai malam ya, kemudian qiyamul lail sebagainya. Kalau kita mungkin terbentur dengan jadwal kerja ya yang nggak bisa mungkin kita sampai full, paling nggak ada waktu yang kita pulang kantor jam berapa? Jam 3 sama ya jam 3 menjelang berbuka kita sudah bisa itikaf ke masjid terus sampai malam, nanti mungkin istirahat, nanti menjelang subuh, sebelum subuh datang lagi tuh. Nanti di subuh kita sampai syuruk segala macam. Niatkan itikaf. Karena itikaf itu paling minim-minimnya itu sedetik saja ya sekilas itu aja gitu. Tapi hati jangan putih, wah kalau saya nggak bisa 24 jam di masjid berarti saya nggak dihitung itikaf dong. Enggak. Duduk aja kita, sholat sunat, tahiyat sama duduk baca Quran 1 lam itu udah bisa dianggap sebagai itikaf. Asalkan kita niatkan, saya niat itikaf di masjid karena Allah. Jadi Rasulullah itu di Ramadan akhir itu tidak sibuk mencari Baju ya, Ustaz, ya? bolut, tidak sibuk mencari kue, tidak sibuk mencari pakaian lebaran, nggak ada. Ini yang saya pikir memang di awal dari keluarga dulu ya. Saya pikir kalau orang Muslim Indonesia menyadari bahwa persiapan lebaran itu kalau bisa memang sebelum Ramadan udah kita setting, sudah kita siapkan, maka kalau semua orang sudah siap seperti itu, nanti mal-mal jadi sepi gitu. Kalau mal-mal jadi sepi, akhirnya kan juga nilai jual daya belinya turun tuh. Akhirnya orang nggak normal aja tuh. Jadi Ramadan akhir tuh sama juga dengan hari-hari sekarang ini, mal itu biasa aja gitu. Karena apa? Orang Islamnya udah mulai tersadarkan, tidak sibuk akhir Ramadan itu dengan berbelanja dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah dermawan, di Ramadan itu lebih dermawan lagi. Ya, jadi kita ketika merasakan bagaimana tidak enaknya lapar, Bapak Ibu sekalian, maka sebetulnya itulah yang dirasakan oleh kaum duafa. Jadi tujuan puasa itu bukan memang sekedar kita bisa nahan lapar dan haus, tapi bagaimana tidak enaknya lapar dan haus itu gitu. Kalau kita merasakan tidak enaknya lapar dan haus, maka ringan tangan kita ini untuk berbagi kepada saudara. Jadi Rasulullah sangat dermawan di bulan suci Ramadan. Tetap produktif ya, kemudian maksimal ibadahnya, qiyamul lail, itikaf dan lain sebagainya. Kemudian dermawan membantu kepada sesama, karena tujuan dari puasa itu ingin menguji sejauh mana kamu bisa merasakan. Dan saya sering menyampaikan di akhir khutbah kalau Idul Fitri itu saya bilang begini, ada hadis ya, hadis ini yang menjadi tolak ukur Bapak Ibu sekalian. Tidaklah dianggap seorang mukmin, tidaklah dianggap sebagai seorang mukmin yang dia bisa tidur dalam keadaan kenyang, sementara ada tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Ya. Ini ancaman sebetulnya dari Rasul nih. Kita belum dianggap sebagai seorang mukmin oleh Rasul, ya. Kalau kita bisa tidur kenyang, tidak tidur nyenyak, gitu ya. Sebetulnya tetangga kita masih ada yang kelaparan gitu. Itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika malam hari dia berkeliling tuh, berkeliling nyari ada nggak rakyatnya ini yang kelaparan, ya. Sampai kemudian beliau tenteng gandum dibawa sendiri, kemudian diantarkan ke orang miskin tadi itu yang belum makan, dia dari pagi hari itu nggak ada yang dimakan, akhirnya kasihkan seperti itu. Nah kita harus bisa juga seperti itu. Jangan sampai kita enak-enakan, sahur berlebih ya, buka puasa makanan berlebih. Sementara mungkin tetangga kita, hitung tetangga itu gimana Ustadz? 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Ustadz rumah saya perumahan elit Ustadz. Ya carilah keluar kalau begitu kan. Jangan pula nyari yang nggak dapat ya kalau begitu. Saya alhamdulillah Ustadz tetangga saya makmur semua Ustadz. Bukan itu maksudnya gitu. Jadi saya nggak kena hadis itu Ustadz. Karena itu bukan tetangga saya tetangga elit semua. Bukan begitu maksudnya. Jadi jangan sampai ada sebetulnya tetangga depan rumah pagar komplek kita itu yang sedang kelaparan ya, karena dia tidak bisa makan. Dia lapar itu udah biasa sebetulnya kan gitu. Dengan Ramadan ini itu ujian bagi kita sejauh mana empati kita muncul sehingga kemudian ringan kita untuk berbagi. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah dalam bulan suci Ramadan. Semoga kita juga bisa mengikutinya. Amin, ya Ustadz amin, ya. amin. Ustadz, boleh tidak Ustadz dibagi sedikit kepada kita nih, bagaimana kita merangkum timetable kita selama bulan suci Ramadan sehingga Ramadan kita ini terarah gitu, tidak hanya sahur atau berbuka saja yang jadwal tetapnya. Bagaimana Baik, Ustadz? ini penting memang ya. Jadi ini bagian dari planning. Jadi ketika masuk ke satu bulan Ramadan, kita harus punya planning dulu. Seumpama gini, saya targetkan di Ramadan ini paling tidak sekali hatam Quran, paling nggak sekali. Kalau sekali hatam Quran berarti 30 juz. Satu juz itu ada 20 halaman, 10 lembar. Kalau 20 halaman dikali 30 juz berarti ada 600 halaman.
Ya, 600 halaman. 600 halaman dibagi 30 hari. Berarti sehari saya harus baca 20 halaman, 10 lembar. 20 halaman saya bagi 5 waktu sholat. Sama gitu ya. Berarti setiap kali waktu sholat saya baca 4 halaman. Gitu. Nah, itu harus dibuat tuh. Satu hari saya harus baca 1 juz. Setiap sholat saya harus. Jadi dibuat target-target seperti tadi itu. Nah, kemudian pengaturan waktunya. Saya di sekolah, anak-anak tuh memang saya ajarkan begitu. Seumpama bangun jam 3. Ibu-ibu kalau bangunin suaminya, itu jangan masih malam kali ya. Mau sahur jam 2 gitu kan. Akhirnya karena kekenyangan subuh masih lama, tidur lagi. Akhirnya subuhnya kelewatan gitu. Mungkin bangun jam 3, jangan langsung sahur. Bangun jam 3, kita sholat tahajud dulu ya. Nanti setengah jam menjelang imsak, baru makan sahur tuh. Karena kalau terlalu lama makan sahur kita, mata ngantuk, perut kenyang, enaknya tidur kan gitu. Diatur mungkin 30 menit sebelum datangnya imsak, bukan datang subuh ya. Biasanya kan imsak itu 10 menit sebelum azan subuh. Nah, kita 30 menit dari itu kita udah baru mulai makan tuh. Sehingga berakhir sahur kita itu pas menjelang waktu imsak. Nah, istirahatlah sebentar di waktu imsak itu, kemudian datang azan, kita bisa ke masjid. Sholatlah di masjid. Kalau bisa, biasanya di masjid-masjid sekarang kan setiap subuh ada kuliah subuh. Ikutilah kalian kajian kuliah subuh itu sampai datang waktu syuruk. Datang waktu syuruk sekarang mungkin sekitar jam 6.30 semua pagi. Maka sholat syuruk dulu 2 rakaat. Ada hadisnya mengatakan, barang siapa yang subuhnya berjamaah di masjid, kemudian duduk iktikaf berzikir pada Allah, maka dia mendapatkan pahala seperti orang haji dan umroh secara sempurna. Tamatan. Dia pahalanya sempurna gitu. Itu kan luar biasa. Sekarang umroh lagi dilarang nih. Nggak bisa orang umroh. Tapi kita bisa dapatkan pahala umroh setiap hari. Dengan cara apa? Habis sholat subuh, jangan pulang dulu. Ya, ikuti kajian, kita iktikaf di situ. Kemudian sampai datang waktu syuruk, baru sholat sunat, baru kita pulang. Nah, terus siap-siap untuk berangkat ke kantor. Jangan tidur. Rasul berdoa dalam sebuah hadisnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan kepada umatku di waktu paginya. Jadi kalau kita tidur, itu nggak dapat berkah pagi tuh. Maka buatlah aktivitas. Apa yang kita lakukan menjelang kantor? Mungkin nyiram tanaman, ya, bersih-bersihkan lingkungan, segala macam. Intinya ada aktivitas. Saya tidak menyarankan habis subuh itu tidur lagi menjelang ke kantor. Itu nggak bagus sekali, ya. Dan itu dilarang sebetulnya dalam Islam juga sangat melarang. Jadi jangan tidur. Habis subuh terus beraktivitas, yang ibu-ibu bersih-bersihin rumah dan sebagainya, sampailah kita berangkat ke kantor. Makanya kalau saya di sekolah itu saya bilang, jangan beda antara masuk sekolah antara sebelum Ramadan dengan Ramadan, ya. Karena ritmenya udah terbiasa dengan itu. Masuk jam 7 mau sekolah nih, udah terbiasa gitu. Jadi kalau jangan dikurangin. Kalau dikurangin akhirnya wah masih setengah jam lagi, tidur dulu lah, kan begitu jadi anak-anak tuh. Tapi kalau udah biasa, maka tetap dia sesuai dengan jadwal. Aktivitas sore kemudian menjelang ini lagi nih, Bu, yang agak kemudian banyak orang kecolongan. Sering kita ngabuburit di saat-saat doa yang sangat mustajab itu kita dapatkan. Banyak orangnya ketika azan tuh masih ngantri nyari goreng-gorengan gitu. Masih panjang antrian nih karena ada gorengan viral di Pekanbaru gitu kan. Panjang antrian. Azan tuh kita masih di tempat tukang gorengan tuh. Itu rugi. Saya bilang itu rugi. Kalau bisa ya kita itu menjelang maghrib paling ke 30 menjelang maghrib udah kumpul dengan keluarga. Apa yang kita lakukan? Zikir di situ, doa di situ. Karena doa yang paling baik itu doa-doa ketika menjelang berbuka puasa. Jadi angkat tangan kita, mungkin si bapak mimpin doa, diaminkan oleh anak-anaknya sama-sama, terus zikir-zikir segala macam, sampai datang beduk azan maghrib. Jadi ketika beduk azan maghrib itu bukan kita sedang di jalanan, bukan. Ya. Oh kalau begitu nggak boleh Ustaz ngabuburit cari, boleh, tapi timingnya harus diatur tuh. Kalau lah maghrib itu jam 6.20 sekarang, kalau bisa jam setengah 6 itu kita udah arah balik. Jam 6 itu udah di rumah, udah duduk masing-masing, duduk manis, menunggu datanya berbuka. Dengan apa? Dengan yang kita lakukan? Dengan berzikir, angkat tangan kita. Jangan nonton TV. Ada juga nunggu maghrib, nonton sinetron. Itu aja ditungguin sinetron, supaya nggak terasa katanya puasanya Ustaz. Gitu. Apalagi nonton gosip segala macam ya. Itu rugi, pahala itu bisa berkurang kita dengan itu. Bagus kita banyak dengan zikir. Sampai berbuka jangan banyak-banyak, bukanya sedikit aja dulu ya. Kurma, mungkin air putih. Kita ke masjid yang laki-laki untuk sholat maghrib, pulang barulah tuh agak banyakan dikit kita makan ya. Tapi jangan full juga, nanti kekenyangan akhirnya tarawihnya terganggu gitu. Ini bagian dari yang harus kita atur ritme-ritme seperti ini. Habis tarawih kalau bisa jangan pulang dulu tadarus, iktikaf segala macam, sampai kemudian pulang jam 10 tidur istirahat.
nanti jam 3 bangun lagi ya. bangun lagi. Ritmenya seperti begitu. itu ya Nah, Ustadz mungkin ya. bagusnya gitu. Ustadz, ini sudah di penghujung acara kita. Baik. Ini bagian dari upaya kita untuk mempersiapkan diri kita menyambut bulan suci Ramadan, memperdalam ilmu kita. Nah Ustadz, di penghujung acara ini boleh disampaikan sedikit kesimpulan kita terkait tema kita kali ini Ustadz. Ya, karena bulan Ramadan itu bulan istimewa, maka menyambutnya juga harus dengan istimewa. Nah, penyambutan kita ini kalau karena ini bulan yang suci, maka harus ada beberapa yang perlu kita persiapkan. Yang pertama tadi, siapkan ilmu, ya, perbanyak ilmu menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Kemudian dari sekarang jaga kesehatan kita, jaga fisik kita, apalagi saat-saat wabah ini belum menghilang di Indonesia, tetap protokol kesehatan, jangan pernah lengah, jangan pernah malas untuk menjaga jarak, jangan pernah malas pakai masker dan sebagainya. Ini bagian dari ikhtiar kita menjaga kesehatan. Karena apa? Kalau udah sakit nanti tidak enak kita kemudian membayar kodoknya nanti. Bagusnya kita puasa sama-sama di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, kemudian kita jaga hati kita nih. Karena boleh jadi kita bisa nahan fisik untuk tidak makan dan minum, tapi nggak bisa nahan hati. Akhirnya puasanya nyampe sampai maghrib, tapi pahalanya habis gitu. Karena hatinya kotor. Gibah, ya, benci sama orang, jelek-jelekin orang, memfitnah orang, dan lain sebagainya. Itu bagian-bagian dari yang boleh jadi akan merusak hati kita. Kalau hatinya udah kotor, udah rusak, maka kemudian pahala puasanya juga akan berkurang. Kemudian jangan juga siapkan juga materi uang kita, ya, untuk apa? Bersedekah. Karena kalau bisa memang jor-joran, kalau bahasa Betawi itu jor-joran sedekahnya ketika bulan Ramadan ini. Bedakan dengan yang lain. Kalau bisa angka-angka 2.000-an itu udah nggak keluar lagi dari kantong kita ketika kotak amal itu lewat, ya. Minimal 5.000, 10.000, ya. Bagus kalau mungkin setiap malam bisa 100.000, dan itu pasti bisa, ya. Godaan memang banyak, ya. Pasti setan itu akan merayu-rayu kita, sayanglah, kan gitu. Besok kalau nggak ada lagi buat makan segala macam. Tapi kalau kita bisa lawan itu, dan yakin Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah bersedekah, kita jangan berpikir itu akan hilang, tidak. Allah ganti. Allah ganti itu bisa juga saat itu juga dengan cara Allah ganti dengan THR yang ternyata lebih dari yang kita bayangkan, ya. Ada bonus-bonus di bulan suci Ramadan dan sebagainya. Itu sebetulnya cara Allah membalas dari kedermawanan kita. Maka jangan pernah khawatir dengan sedekah kita, jangan pernah merasa nanti rugi dan sebagainya. Pasti akan beruntung. Orang yang layan kusumalun bisodaqoh bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Orang yang akan bersedekah, orang yang sedang bersedekah itu tidak akan pernah rugi, tidak akan pernah kurang. Bahkan dia akan bertambah dan terus bertambah gitu. Ini yang harus kita siapkan dari sekarang. Kemudian timing kita harus diatur. Yep. Dari mulai kita bangun tidur sampai kemudian kita mau tidur lagi, itu harus sesuatu yang bermakna. Jangan lagi yang sia-sia. Jangan digunakan untuk nonton TV, habis waktu kita, janganlah. Yep. Ya, kalau bisa yang sia-sia di bulan lain tuh kita hilangkan di kita bulan tinggalkan begitu ya Ustadz ya. mungkin gitu. Terima kasih sekali lagi Ustadz Qurtubi Mujtaba SAG hadir di sini bersama kita, bersama pemirsa TVRI Riau dan juga ibu-ibu, bapak-bapak, karyawan-karyawati TVRI Riau, bersama ibu-ibu Dharma Wanita TVRI Riau, sehingga kita sama-sama bergerak menuju Ramadan ini mendapatkan gelar muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Dan ini adalah akhir perjumpaan kita hari ini pemirsa. Marilah kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.